Perkenalkan, aku Afifah Dwi Hidayati, biasa dipanggil Afi. Aku dari kelompok 7. Di sini aku mau memperkenalkan tentang pertolongan pertama pada hutan dan gunung. Seperti yang kita tahu, kasus yang umum terjadi di hutan dan gunung yaitu hipotermia dan juga kasus ular berbisa. Nah, kasus pertama yang akan saya jelaskan yaitu hipotermia. Teman-teman udah tahu belum apa itu hipotermia? Belum. Oke. Hipotermia itu adalah suatu kondisi ketika mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan untuk mengatasi tekanan suhu dingin. Nah, biasanya suhu tubuh bagian dalam tubuh di bawah 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit. Hipotermia terbagi ke dalam beberapa fase atau stadium. Gejalanya mulai dari pusing, menggigil, hingga halusinasi, layaknya orang yang tengah kesurupan. Nah, meski berawal dari gejala ringan, penyakit ini banyak menyebabkan kematian jika tidak langsung ditolong. Selanjutnya yaitu ada tanda-tanda hipotermia. Yang pertama yaitu kulit pucat dan terasa dingin, penurunan tingkat kesadaran, mati rasa dan menggigil, kaku dan sulit bergerak, lalu pernapasan cepat dan nadi melambat. Yang terakhir ada reaksi mata juga melambat. Nah, penyebabnya ada beberapa yaitu terlalu lama di tempat dingin, lalu mengenakan pakaian kurang tebal, terus terlalu lama berpakaian basah. Nah, pertolongan pertama yang dapat dilakukan yaitu pindahkan ke dekat sumber panas dan dapat berbagi panas tubuh. Lalu yang kedua, jaga jalan pernafasan, beri oksigen bila ada. Yang ketiga yaitu ganti baju yang basah dengan baju kering, selimuti penderita, jaga agar tetap kering dan hangat. Yang keempat yaitu beri minuman hangat, tidak mengandung kafein dan bersoda. Yang kelima yaitu ada pantauan tanda vital, yaitu tekanan, kesadaran, tekanan darah, nafas, nadi dan juga suhu tubuh secara berkala agar korban kondisinya tidak menjadi buruk. Yang selanjutnya ada perlengkapan yang wajib dibawa saat mendaki agar terhindar dari hipotermia. Lalu yang pertama yaitu ada sleeping bag. Sleeping bag ini dapat menjaga pendaki dari dinginnya udara gunungan sehingga dapat mencegah serangan hipotermia. Yang kedua yaitu ada matras. Matras dapat digunakan sebagai alas duduk hingga alas tidur sehingga dapat melindungi pendaki dari dinginnya tanah pegunungan yang dingin. Yang ketiga ada peralatan dan bahan masak untuk menjaga tubuh agar memiliki asupan makanan yang cukup, merupakan salah satu langkah bijak untuk terhindar dari hipotermia. Yang keempat itu ada tenda. Tenda akan melindungi para pendaki dari angin pegunungan yang bisa menyebabkan suhu tubuh menurun. Lalu ada jaket. Jaket ini sangat diperlukan saat suhu udara di gunung mulai rendah. Jaket gunung yang tahan air, angin, dan juga dingin sangat dianjurkan bagi para pendaki. Lalu ada baju ganti. Baju ganti dapat digunakan saat baju yang dikenakan itu basah akibat hujan sehingga tubuh tetap berada dalam kondisi hangat. Yang terakhir yaitu ada P3K atau kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang berisi berbagai perlengkapan medis juga sangat dibutuhkan saat tubuh mulai terasa tak beres dan para pendaki dapat segera mengatasinya. Nah, pada kasus kedua ini yaitu ada gigitan ular berbisa. Nah, gigitan ular berbisa dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan yaitu menenangkan korban agar tidak panik, lalu melepaskan aksesoris yang melekat pada tubuh korban, lalu batasi gerakan korban agar racun yang ada di dalam tubuh korban tidak menyebar. Terus ada membawa korban ke layanan medis agar segera dapat ditangani oleh dokter. Yang terakhir, memantau tanda vital yang ada pada korban sehingga korban tidak terjadi penurunan kesadaran. Nah, gejala gigitan ular yaitu pada fase lokal atau di area gigitan, yaitu terjadi bengkak, lalu sakit ketika ditekan pada bagian yang digigit,
Yang terakhir ada lebam atau kebiruan. Lalu pada fase sistematik atau menyebar ke seluruh tubuh, yaitu ada tekanan darah yang menurun, lalu kelemahan otot, terus berkeringat dingin, mual dan muntah, hipersalivasi atau air liur yang berlebihan, sakit kepala, dan terakhir penglihatan yang kabur. Lalu jenis bisa ular yang ada yaitu elapiad yang kurang lebih 15 menit, yaitu terjadi gejala sistematik, lalu kurang lebih 10 jam terjadi pembengkakan pada otot, lalu kurang lebih 24 jam dapat terjadi kematian. Yang kedua yaitu fibroid, pada kurang lebih 15 menit terjadi bengkak atau infeksi, terus kurang lebih 1 jam terjadi pendarahan, terus kurang lebih dari 2 jam terjadi pendarahan parah. Jadi dari kedua ini elapet lebih mematikan. Nah, apa aja sih yang jangan dilakukan kalau kita terkena gigitan ular berbisa? Yang pertama yaitu menyayat bekas gigitan, yang kedua menghisap bisa ular, terus yang ketiga memasang tourniquet, terus memberi korban minuman beralkohol, kopi ataupun minuman herbal, yang terakhir menangkap ular hidup yang tadi sudah menggigit. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan yaitu memakai alat pengaman diri, lalu jangan masukkan tangan ke lubang atau semak-semak saat di hutan, lalu jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Yang terakhir yaitu waspada saat malam hari. Nah, dari materi yang saya paparkan, apakah ada pertanyaan? Tidak, semuanya jelas. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Gimana?